Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Topan di seri pembelajaran informatika untuk kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuki bab algoritma dan pemrograman. Oke, mari kita bahas bersama-sama algoritma dan pemrograman. Baik, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di materi algoritma dan pemrograman adalah peserta didik atau murid dapat membaca dan menulis algoritma dengan benar, sehingga nanti akan dikaitkan atau terjemahkan ke dalam pemrograman. Nanti kita akan praktek pemrograman, namun sebelumnya kita akan belajar tentang algoritma. Kenapa belajar algoritma? Ya, karena kita ketahui perkembangan teknologi, informasi, dan komputer telah merambah di semua lini. Ya, bahkan teknologi itu juga dimanfaatkan dalam perdagangan, industri, sekolah. Ya. Tentu kita pernah melihat ya di perdagangan seorang kasir di sebuah swalayan yang memanfaatkan komputer saat melayani pembeli. Berbagai aplikasi kasir telah digunakan dalam melayani konsumen di sebuah supermarket atau swalayan. Aplikasi kasir sangat memudahkan bagi pekerja dalam melayani konsumen. Nah, keuntungan menggunakan aplikasi tentunya yang pertama itu dapat menghitung pajak, ya, total biaya dan jumlah kembalian yang harus dikembalikan kepada pelanggan. Nah, ini secara otomatis ya di dalam komputer. Nah, pertanyaannya, apakah dalam membuat aplikasi kasir tersebut dibutuhkan algoritma dan pemrograman? Nah, kita akan bahas di bab kali ini. Definisi algoritma. Ini kita dapat definisikan, algoritma merupakan susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, logis di sini maksudnya sesuai tujuan, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan. Kita ambil contoh algoritma menghitung volume tabung. Yang pertama ada jari-jari. Tentu sebelum menghitung volume tabung kita harus paham dulu rumus dari volume tabung tersebut. Ya, rumusnya itu V kali R kali T. R kita terjemahkan, deskripsikan sebagai jari-jari, dan T tinggi tabung, serta outputnya yaitu volume. Langkah pertamanya memasukkan nilai R, kemudian masukkan nilai T, lalu hitung ya V R kali T, maka dan terakhir tulis hasil volumenya atau akan ditampilkan. Nah, itu contoh sederhana algoritma menghitung volume tabung. Silakan kalian buat contoh algoritma sendiri ya. Misal algoritma berangkat ke sekolah atau algoritma menghitung keliling lingkaran atau lain sebagainya. Kriteria algoritma. Yang pertama, tepat dan benar. Apa artinya tepat dan benar? Artinya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk diimplementasikan dalam program. Yang kedua, logis, terstruktur, dan sistematis. Artinya dari sisi penulisan dan logika tepat dan benar. Berikutnya, semua operasi terdefinisi atau define. Artinya bahwa semua operasi terdefinisi berarti fungsi yang ingin diterapkan dalam aplikasi sudah berjalan dengan sesuai. Lalu semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan.
Hal ini dilakukan agar pembuat aplikasi bisa membedakan atau membagi fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi tersebut. Lalu, menggunakan bahasa standar, dan yang terakhir, sederhana dan efisien. Struktur algoritma terdiri dari masalah, algoritma, solusi, atau bisa dikatakan ada input, ada algoritma, dan ada output. Itulah struktur dari algoritma. Ya, ada input, algoritma, dan output. Jadi algoritma itu memproses inputan sehingga menjadi sebuah output atau permasalahan yang diproses sedemikian rupa agar menghasilkan sebuah solusi. Ya, diolahnya tentu dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Bagian-bagian struktur algoritma. Ya, tadi di awal kita contohkan menghitung volume tabung. Nah, algoritma menghitung volume tabung ini masuk ke dalam bagian judul algoritma. Nah, lalu bagian input atau mendeklarasikan ini masuk ke dalam bagian deklarasi. Dan langkah-langkahnya itu masuk ke dalam bagian deskripsi. Itulah bagian-bagian dari struktur algoritma yang terdiri dari judul algoritma, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Aliran proses struktur algoritma. Berdasarkan aliran proses, algoritma pemrograman ada 3 macam struktur, yaitu kontrol sekuensial, percabangan atau kondisional, dan perulangan. Algoritma sekuensial merupakan barisan proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara beruntun dari awal sampai akhir. Setiap baris dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan dan dilakukan sekali dalam setiap instruksi. Algoritma menghitung volume tabung yang di awal kita bahas merupakan contoh dari algoritma sekuensial. Struktur kontrol percabangan merupakan struktur algoritma yang melibatkan adanya syarat tertentu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Contoh misalkan dalam algoritma ujian akhir nasional ditentukan status kelulusan siswa berdasarkan nilai rata-rata ujian akhir nasional. Seorang siswa dinyatakan lulus jika rata-rata di atas 60, sehingga kita dapat menambahkan struktur percabangan pada program atau pada algoritma ujian akhir nasional tersebut. Berikutnya struktur kontrol perulangan. Ya, ini merupakan atau struktur kontrol perulangan digunakan ketika melibatkan suatu perhitungan yang berulang-ulang. Penyajian algoritma. Algoritma disajikan dengan 3 cara, yaitu dengan bahasa natural atau bahasa sehari-hari, yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga dengan flowchart. Dengan bahasa natural artinya menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian pseudocode artinya penyajian algoritma dengan pseudocode menggunakan kata-kata kunci yang sesuai dengan gaya bahasa pemrograman. Yang terakhir flowchart, artinya dengan flowchart cara penyajian algoritma dibuat dalam simbol-simbol khusus. Berikutnya kita akan berikan contoh menghitung luas segitiga menggunakan mode naratif ya, atau bahasa natural yang mudah dipahami. Langkah pertama mulai, kemudian langkah kedua membaca nilai alas, langkah ketiga membaca nilai tinggi, langkah keempat menghitung luas,
alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Langkah kelima, cetak hasil luas, dan langkah keenam, selesai. Nah, bahasanya detail dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua ini menghitung luas segitiga menggunakan pseudocode. Input, ya, yang pertama input alas, input tinggi, kemudian hitung luas, lalu hasilkan output, selesai. Itu algoritma menggunakan pseudocode. Yang ketiga, flowchart, ya, menghitung luas segitiga, ya, algoritma menghitung luas segitiga menggunakan flowchart. Nah, di sini flowchart itu adalah simbol-simbol. Nah, ini memulai, simbolnya seperti ini, ya, kotak tapi agak elips, ya, ini bisa menandakan start atau memulai atau aktivitas, ya, atau memulai pemrograman. Ini bisa dikatakan simbolnya terminator biasanya, ya. Lalu garis ini, tanda panah ini atau flow direction symbol, ini digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya, atau bisa dikatakan juga dengan connection line, ya, yang membuat koneksi simbol satu dengan simbol lainnya. Ini seperti apa ini, jajar genjang, ya, simbolnya. Ini untuk simbol input dan output, ya, atau simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu ada lagi ini sama, ya, simbol input dan output, karena tadi menggunakan pseudocode juga input, ya, input alas, input tinggi, ya, atau menggunakan bahasa natural, masukkan atau membaca nilai alas, baca nilai tinggi, ya. Itu masuknya ke dalam input. Nah, dalam flowchart simbolnya seperti jajar genjang. Lalu bentuk kotak ini berarti simbol kotak ini luas, ya, menghitung luas berarti sebuah proses atau processing simbol yang menunjukkan pengolahan, ya, yang dilakukan oleh komputer. Nah, masuk lagi ke jajar genjang, ini menampilkan output, ya. Ini bisa dikatakan input simbol ini atau juga output, ya, boleh. Dan yang terakhir terminator, ya, simbol terminator mengakhiri program, ya, mengakhiri algoritma dari menghitung luas segitiga. Itulah pembahasan kita tentang algoritma dan pemrograman, ya. Baru tentang algoritma, ya, bagaimana membaca dan menulis algoritma yang baik dan benar. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas tentang pemrograman, ya, dimana ada beberapa kata-kata kunci dalam bahasa pemrograman. Contohnya ada const, ya, ini untuk mendeklarasikan konstanta yang digunakan dalam algoritma. Ada juga var atau variabel, ada read, ada write, ada end, nah, ini mengakhiri akhir dari algoritma. Lalu contoh logika ada if, ya, if then, if else, ya, ada perulangan contohnya while do, for to do, ya, loop, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang keliru, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.